Teman-teman semua, apa kabar? Saya percaya kita Ibu, semua dalam kondisi yang sehat ya. Luar biasa. Oke, malam hari ini kita kembali Bible Study, kita kembali belajar mengenai Roma 11. Nah, malam hari ini dibawakan oleh Resi. Saya harap semua teman-teman bisa ikut. Saya persilahkan kepada Resi untuk mulai Bible Study kita. Silakan. kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang senantiasa ada buat kami. Terima kasih sudah mengasihi kami apa adanya kami. Terima kasih sudah mengerjakan banyak hal baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memulai Bible study kami. Tuhan memberkati, biar Tuhan yang berbicara buat kami masing-masing. Layakan kami mendengarkan Engkau berbicara buat kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Kita mau belajar dari kitab Roma, Roma 11 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-24. Kita akan baca bersama-sama. Masing-masing dari kita yang ada di Zoom ini bisa mengambil bagian untuk membacanya dari ayat 11 sampai ayatnya yang 24. Masing-masing satu ayat, dimulai dari saya nanti dilanjutkan sama teman-teman. Roma 11 ayat 11 sampai 24. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu 14. kalau aku dapat membangkitkan dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. 15. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus, dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau melihat dari awal apa yang Rasul Paulus katakan. Yang pertama, dia memulai bagian ini dengan mengatakan, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus terjatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Bapak, Ibu, dan teman-teman, siapakah yang Paulus maksud dengan kata mereka di sini? Ya, kalau kita melihat di pasal-pasal sebelumnya, bahkan di ayat sebelum ayat 11 ini, jelas bahwa yang dimaksud dengan mereka oleh Paulus di sini adalah orang Israel. Jadi, bisa dikatakan Paulus sedang mengatakan seperti ini. Maka, aku bertanya, adakah orang Israel tersandung dan harus jatuh?
Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran orang Israel, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat orang Israel cemburu. Apa sih pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel sehingga Rasul Paulus di bagian ini menyatakan kalimat seperti ini? Kita bisa melihat pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel yaitu menolak Allah dan lebih menginginkan raja. Itu ada dalam 1 Samuel 8 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Jadi, pada waktu itu Allah sendiri menyatakan dirinya kepada Samuel dan berkata bahwa orang Israel telah menolak dia dan lebih menginginkan raja yang kelihatan, yang bisa ada wujudnya gitu. Kemudian yang kedua, orang Israel menolak nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Itu bisa kita lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Jawabnya ini cerita Elia. "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Oke, pelanggaran yang ketiga, orang Israel itu menolak Yesus. Tercatat dalam Yohanes 1 ayat 10-11, "Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya." Jadi, penolakan yang dilakukan oleh orang Israel ini membuat mereka dipandang sebelah mata oleh orang-orang Kristen non-Yahudi. Jadi ini salah satu faktor yang membuat orang Kristen non-Yahudi pada masa itu bertentangan dengan orang Kristen Yahudi dan orang Yahudi. Mereka bertentangan dengan dua pihak ini. Mereka menganggap diri mereka lebih baik dari orang Yahudi. Jadi orang Kristen non-Yahudi merasa diri mereka lebih baik karena mereka mendengarkan Injil dan langsung menerimanya. Sedangkan orang Israel itu bebal dan menolak apa yang sudah diberitakan kepada mereka sejak dahulu gitu. Nah, karena hal inilah, karena faktor inilah, Paulus akhirnya menulis dalam kitab ini. Dia memperjelas apa sebenarnya yang perlu menjadi prinsip baik orang Kristen Yahudi maupun orang Kristen non-Yahudi. Yaitu Israel itu jelas terdapat dalam Roma 11 ayat 11-15, Paulus membahas tentang ini. Artinya Israel tetaplah anak dan umat kepunyaan Allah sekalipun mereka telah melanggar ketetapan Allah, bahkan menolak Allah. Sekalipun orang Israel telah menolak Allah dengan melakukan tiga hal tadi yang sudah saya bahas, orang Israel tetaplah anak dan umat kepunyaan Allah sekalipun. Kalau diilustrasikan dalam kehidupan kita di dunia ini, kita bisa sering mendengar ada sebutan mantan istri, mantan suami, mantan pacar, mantan guru gitu. Tapi apakah kita pernah mendengar istilah mantan anak atau mantan bapak? Nah, demikian juga dengan hubungan Allah dan orang Israel gitu. Paulus menekankan bahwa sekali Allah mengangkat orang Israel menjadi anaknya, itu akan berlaku selama-lamanya gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang Israel tidak membuat Allah menolak orang Israel, sekalipun orang Israel sendiri menolak Allah. Itu yang ingin ditekan oleh Paulus. Nah, dari ayat 11-15 selain menekankan poin itu, Paulus juga menekankan bahwa penolakan orang Israel sebenarnya menjadi bagian dari rencana Allah agar orang-orang dari semua bangsa akhirnya bisa diselamatkan. Nah, jadi sebenarnya orang Israel memang menolak Allah dan keadaan itu tidak dapat dipungkiri, tetapi Allah tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Rencana Allah itu sempurna gitu. Jadi melalui penolakan orang Israel, Tuhan pakai itu untuk menjadi keuntungan buat bangsa-bangsa lain akhirnya bisa diselamatkan gitu melalui Yesus Kristus. Ini ditekankan dalam ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Jadi Paulus ingin mengajak pembaca pada waktu itu bahkan pada masa kini, kita saat ini untuk melihat Allahnya bukan melihat orang Israel
dengan segala macam penolakan, pelanggaran mereka, tapi kita bisa melihat Tuhan yang bisa mengerjakan sesuatu yang baik di balik pelanggaran atau kekurangan yang orang Israel bahkan kita lakukan. Makanya Paulus menekankan dua poin ini. Selain dua poin ini, Paulus juga menekankan bahwa Paulus bersyukur karena dipanggil menjadi rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Dia dipanggil untuk mengabarkan Injil bagi orang-orang non-Yahudi sekalipun dia sendiri adalah orang Yahudi. Karena dia berharap saudara-saudarinya yang Yahudi bisa melihat pelayanannya dan cemburu sehingga mereka merasa ingin juga dilayani dan diselamatkan. Ini yang menjadi kerinduan Paulus. Jadi ketika dia dipanggil menjadi rasul bagi orang-orang bukan Yahudi, walaupun dia adalah orang Yahudi, dia merasa dia bersyukur karena dengan pelayanannya dia juga bisa menjangkau saudara-saudarinya yang Yahudi dengan pelayanannya. Nah, selanjutnya kita mau lihat dari Roma ayat 16 sampai ayatnya 21. Ayatnya yang ke-16 berbicara demikian. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Siapa yang dimaksud sama Paulus di sini? Roti sulung dan juga akar itu adalah orang Israel sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan adonan dan cabang-cabang itu adalah orang Kristen atau non-Yahudi. Jadi, Rasul Paulus ingin menekankan bahwa melalui orang Israel, orang Kristen non-Yahudi ini memperoleh anugerah itu gitu. Jadi kalau roti sulung atau orang Israel itu kudus, sehingga orang-orang Kristen non-Yahudi atau adonan itu juga kudus gitu. Bahkan orang Kristen non-Yahudi itu diumpamakan sebagai cangkokan dari pohon zaitun liar kepada pohon zaitun sejati. Jadi, tidak ada yang perlu dibanggakan menurut Paulus kalau orang-orang Kristen non-Yahudi maupun orang-orang Kristen Yahudi mendapatkan anugerah itu. Artinya, kekudusan orang Kristen non-Yahudi diterima itu adalah kekudusan yang melalui orang Yahudi. Orang Yahudi kudus, maka orang Kristen non-Yahudi kudus. Jadi, tidak ada yang perlu dibanggakan. Nah, kita mau lihat di ayatnya yang ke-22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi, kita diminta sama Rasul Paulus, baik pembaca waktu itu maupun pembaca saat ini, untuk memperhatikan atau untuk melihat fokus kepada satu titik, yaitu anugerah atau kemurahan Allah itu dan hukuman atau kekerasan Allah. Tuh. Jadi bukan lagi kita melihat apa yang kita bisa lakukan untuk selamat atau bukan lagi kita melakukannya dengan kekuatan kita, tetapi kita melihat, kita memperhatikan kemurahan Allah itu supaya kita jangan sampai juga dipotong karena kita melanggar atau kita menjadi orang-orang yang tidak melihat kemurahan Allah itu. Semua karena anugerah. Karena itu kita perlu melihat betapa berharganya anugerah Tuhan itu buat kita. Intinya, pembacaan firman Tuhan kita pada malam ini ingin mengingatkan kita. Sudahkah kita betul-betul melihat betapa berharganya anugerah yang Tuhan kasih buat kita itu? Atau kita menganggapnya anugerah yang sia-sia, anugerah yang murahan gitu. Mungkin kita bisa langsung mengatakan, tidak, saya tidak menganggap anugerah itu murahan. Tetapi, saya mau ajak kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Apakah kita benar-benar menghargai anugerah Tuhan itu buat kita? Kita perlu bergantung pada anugerahnya, bukan pada kekuatan kita. Jadi, kalau misalnya kita melayani, kita menolong orang, berbuat baik, bahkan kita diselamatkan, kita perlu sadar dan kita perlu menyadarkan diri kita bahwa semua karena anugerah. Tidak ada yang perlu kita sombongkan karena tanpa anugerah itu kita tentu tidak bisa diselamatkan. Kita tentu tidak bisa berbuat banyak gitu. Jadi kita perlu melihat dan kita perlu mengharapkan anugerah Tuhan senantiasa. Kita perlu mengandalkan anugerah Tuhan itu. Terima kasih Kak Resi. Baik teman-teman,
mungkin kita bisa bahas. Kalau kita lihat dalam Roma 11 ayat 11 sampai 24 ini, ya, jadi kita bisa melihat bahwa di sini dari tadi Resi sampaikan juga Rasul Paulus merasa bahwa orang Israel itu punya hak istimewa. Tapi karena orang Israel itu tidak mempergunakan hak istimewanya dengan baik, sehingga Tuhan memberikan hak istimewa itu kepada orang lain. Tetapi bukan berarti Israel dibuang. Tadi di ending dikatakan bahwa ketika Israelnya mau berbalik kepada Tuhan dan bertobat, Tuhan akan menerima mereka, gitu ya. Jadi ada dua ya kalau kita pelajari. Tuhan itu sangat murah hati dan sangat pengasih. Kasih dan sayangnya itu luar biasa. Jadi dia memberikan kepada orang Israel anugerah keselamatan. Tetapi juga Tuhan sangat adil. Ketika orang Israel tidak mau atau menyia-nyiakan anugerah Tuhan, maka Tuhan memberikan anugerah tersebut juga buat orang lain. Makanya kita ini disebutkan Israel-Israel spiritual, Israel-Israel yang dicangkokkan. Nah ya, jadi tadi istilah dicangkokkan itu ya kita gitu ya. Nah, tapi Paulus menyebutkan kalau Israel mau berbalik, yang pertama kita jangan sombong karena itu sebenarnya si anugerah keselamatan itu bukan buat kita, tapi buat yang utama Israel ya. Makanya kita kan tadi bilang jangan bermegah karena sebenarnya akar yang membuat kita bertumbuh. Kemudian juga yang kedua, kalau Israel itu mau berbalik, maka Tuhan menerima mereka lagi. Jadi kita jangan takabur juga ya merasa bahwa wah ini udah punya saya nih jadinya ya. Enggak, kalau Israel mau bertobat, tetap hak itu akan diberikan kepada mereka. Tetapi kita juga melihat bahwa kalau Tuhan saja tidak menyayangkan Israel yang menolak anugerah, apalagi kita. Kita udah dikasih hak istimewa, udah dikasih bagian untuk mendapatkan apa yang menjadi bagian dari bangsa pilihan, karena itu jangan kita sia-siakan. Kalau kita sia-siakan, maka Allah juga akan membuang kita. Kalau Israel aja nggak disayangkan, apalagi kita. Jadi di Roma 11 ini jelas Paulus menekankan tentang kasih dan keadilan dari Allah Bapa. Kalau kita baca di Warta Jemaat kita masing-masing dibaca dan gali Alkitab itu ada tentang Roma 11 ayat 11 sampai 24. Dikatakan di sini mengkritik kesalahan orang lain memang mudah dan membuat kita merasa lebih baik dari mereka. Tapi patutkah orang percaya di dalam Yesus Kristus mempunyai sikap seperti itu? Di sini Paulus mengajarkan kita nih sebagai orang Kristen boleh nggak kita menghakimi ya? Dicontohkannya dengan kasus Israel. Nah, kita sebagai orang Kristen yang dicangkokkan, apakah kita boleh bermegahkah? Coba ya. Baik, kita sama-sama belajar ya. Apa yang terjadi karena pelanggaran Israel? Kalau dari pemahaman yang tadi kamu sampaikan. Karena pelanggaran Israel, Mm. bangsa-bangsa itu diselamatkan. Dan Oh, orang Israel sendiri tidak ditolak, tetap ya. menjadi anak. Apa arti dari pelanggaran dan kegagalan mereka? Apa itu? Itu kayak rencana Allah, Bu. Mm-mm. Jadi itu bagian dari rencana Allah untuk bisa menyelamatkan semua orang melalui orang Israel ini. Oke ya, jadi arti dari pelanggaran kegagalan orang Israel ya keselamatan buat kita ya. Apa signifikansi dari identitas Paulus sebagai rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi? Menurut Resi gimana nih? Kalau ngerangkum dari yang sudah Resi sampaikan. Itu sebagai rasa syukur buat Paulus secara pribadi karena melalui pelayanannya kepada orang-orang non-Yahudi dia bisa menjangkau juga orang Yahudi, Mm-mm. saudara-saudaranya, karena mereka melihat pelayanan Paulus dan mungkin ada yang merasa cemburu. Dari situ, dari rasa cemburu itu Paulus bisa menjangkau mereka. Iya, betul ya. Kalau kita dari yang tadi dipaparkan oleh Resi nih ya, mengapa Paulus menasehatkan penerima suratnya agar mereka tidak bermegah dan sombong, tetapi takut? Apa yang harus mereka perhatikan nih? Gimana tuh? Yang mereka termasuk kita juga Mm-mm. memperhatikan adalah anugerah atau kemurahan Tuhan. Jadi Mm-mm. kita dinasihati supaya tidak sombong atau bermegah karena semua karena anugerah Tuhan itu. Mm. Bisa saja Tuhan mengambil kemurahan itu. Jadi kayak yang dikatakan sama Paulus kan, bisa cabut dari cangkokannya. Apalagi mereka yang dari pohon zaitun asalnya bisa kembali ke asalnya gitu. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Ya, betul ya. Kita menjadi orang Kristen atau umat pilihan Tuhan bukan berarti kita jadi sombong ya. Malah kita yang harus membuka diri supaya orang lain juga menerima keselamatan. Apa pesan yang Allah sampaikan kepada Anda nih? Nomor satu, apakah Israel bukan lagi umat Allah karena mereka telah gagal
dan Injil telah diberikan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Gimana nih ceritanya? Silakan Resi. Israel tetaplah umat Allah, Mm-mm. malahan Allah bekerja di balik semua itu membuat bukan saja orang Israel yang bisa diselamatkan, tetapi semua bangsa pun bisa diselamatkan karena kemurahan Allah. Oke. Kalau gitu pertanyaan yang kedua, apakah orang percaya non-Yahudi dapat dikatakan sebagai umat yang lebih baik daripada orang Yahudi? Enggak juga sih, Bu. Justru Mm-mm. Paulus menekankan jangan sampai kita bermegah. Bermegah artinya kita merasa diri kita lebih baik daripada mereka atau Mm-mm. orang Yahudi itu atau dari orang lain gitu. Kalau Mm. kita yang masa sekarang, kita Mm-mm. tidak boleh menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Mm-mm. Jadi bagaimana nih sikap kita seharusnya terhadap kisah tentang bangsa Israel dalam Alkitab? Kalau kita lihat dari apa yang dipaparkan sama Paulus, dia mengatakan kita justru perlu takut Mm-mm. karena semua karena anugerah. Tuh. Mm-mm. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan, justru kita perlu takut. Kalau-kalau kita yang dicangkokkan ini akhirnya dipotong juga, kayak kata si Paulus tadi. Jadi Hmm. perlu ada rasa takut dalam hati kita. Iya, ya, takut akan Tuhan ya. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, apa yang harus dilakukan supaya kita tetap berada dalam Tuhan nih, Res? Kalau dari saya sih, nomor paling pertama mengandalkan anugerah Tuhan itu. Karena Mm-mm. kalau kita merasa kita bisa mendekatkan diri sama Tuhan, kita tidak akan bisa. Tapi kalau kita melihat keburukan kita, kita merendahkan hati dan melihat anugerah Tuhan itu, ya Tuhan pasti melihat kita. Tuhan pasti memandang kita dengan belas kasihannya. Itu, Bu. Jadi, Hmm. awal dari semua hal yang kita bisa lakukan untuk bisa mendekatkan diri adalah memandang anugerah Tuhan itu, melihat betapa berharganya anugerah Tuhan itu. Hmm. Oke, oke. Kalau kita punya paradigma bahwa anugerah Tuhan itu sangat berharga, maka kita tidak akan menyia-nyiakannya ya. Sama seperti ketika kita memiliki barang berharga, kita nggak akan menyia-nyiakannya. Oke, bagaimana Ya, Bu. respon kita? Bagaimana Anda akan mengatasi rasa sombong yang kerap kali muncul di pikiran Anda ketika kita membaca Alkitab? Ko Yupi, Satu, ya tentu kita harus cepat memiliki kemampuan mawas diri bahwa di atas langit ada langit. Ya kira-kira gitulah ya. Maksudnya apa? Bahwa kita harus mawas diri dan sadar bahwa di luar kita itu masih banyak yang jauh lebih baik daripada kita. Itu satu. Dan yang kedua adalah ya kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan ya, dengar-dengaran akan suara Tuhan ya, harus peka akan suara Tuhan karena bagaimanapun juga kita di satu titik tertentu, di bidang-bidang tertentu, setiap manusia biasanya bisa sombong. Dan kalau kita peka dan dengar-dengar suara Tuhan, Tuhan pasti akan mengingatkan ya bahwa hal itu tidak baik dan kita harus segera bertobat, berubah, dan sadar diri. Nah, itu yang menurut saya yang bisa kita lakukan. Terima kasih. cuman ini unik juga ya pertanyaannya. Ketika kita membaca Alkitab, kita bisa timbul perasaan sombong ya. Betul nggak? Apakah ini pernah terjadi nggak sih? Kalau dari Ko Yupi? Kalau saat baca Alkitab, saya sih tidak pernah ya. Karena apa? Karena justru dengan membaca Alkitab kan itu sebenarnya menyadarkan kita tentang siapa kita gitu. Kalau pada saat baca Alkitab ya, biasanya kesombongan itu terjadi kalau pengalaman saya adalah misalnya ketika ada satu masalah, kemudian kita bisa selesaikan dengan kemampuan kita, atau karena banyak orang yang minta tolong sama kita, atau ketergantungan sama kita. Nah, biasanya itu sih kasus-kasus yang saya alami. Tapi kalau ketika membaca Alkitab, belum pernah, karena ya disadarkan, dan justru membaca Alkitab kan menyadarkan kita ya, itu. Hmm, oke, baik-baik. Terima kasih Ko Yupi. Kalau dari kamera nih, kamera, Iya, bagaimana kita bisa mengatasi rasa sombong yang kerap kali muncul ketika kita sedang membaca Alkitab? Mungkin pertanyaannya, apakah kamera pernah merasa sombong ketika membaca Alkitab? Wih, kalau saya bisa baca Alkitab berarti saya orang baik nih.
Nah, gimana tuh perasaan kamera? Silakan kamera. Rasa sombong. Kalau rasa sombong saat membaca Alkitab mungkin tidak pernah ya, Bu. Tapi rasa Mm-mm. sombong dalam menjalani kehidupan mungkin sering kali gitu ya. Tapi satu cara yang mungkin selalu jadi patokan aku buat mengatasi itu bahwa hidup aku adalah anugerah. Jadi punya pikiran aku tuh hidup karena anugerah. Aku tuh bisa gini karena anugerah. Semuanya karena anugerah Tuhan gitu. Jadi itulah cara saya mengatasi bagaimana rasa sombong itu yang sering kali muncul dalam kehidupan saya gitu. Tapi kalau untuk dalam membaca Alkitab itu kayaknya nggak pernah sih timbul rasa sombong. Memang firman Tuhan itu yang menegur gitu. Buat Biasanya sombongnya itu karena apa tuh, Kak Mei? sombongnya karena banyak hal sih aku sebenarnya. Mm-mm. Mungkin Pik- sombong karena bisa kalau dalam mengerjakan tugas misalnya. Mm-mm. Sombongnya karena aku bisa lebih cepat mengerjain daripada mereka. Itu tuh sombong juga loh Bu, dan buat Mai misalnya. Mereka pusing-pusing ngerjain tugas, itu lama kan belum selesai-selesai. Mai sejam aja bisa selesai gitu. Jadi Mai kadang timbul rasa sombong. Ah, nanti aja lah ngerjain. Toh saya juga bisa ngerjain lebih cepat dari mereka gitu. Kadang-kadang gitu Bu. Tapi mikir Oh, lagi, "Ah, kalau misalnya aku kayak gini, kalau enggak karena Tuhan, enggak mungkin aku bisa gitu. Jadi, Mai berpikir bahwa memang semua karena anugerah Tuhan. Gitu, Bu. oke. Pagi terus di kelas dipuji-puji Ibu Susan ya. Iya, enggak juga sih. Sementara yang lain dimarahin gitu ya. Semuanya juga dipuji. Oke, baik. Terima kasih kami. Nah, ini pertanyaan yang kedua, boleh mungkin disambung sama kami. Apa yang dapat dilakukan untuk mendukung kehendak Tuhan agar orang-orang yang tidak taat bisa kembali kepada Tuhan? Kira-kira kita bisa ngelakuin apa nih? Kalau kita ngelihat ada teman, kerabat kita yang nggak taat sama Tuhan, gimana cara kita supaya bisa mengembalikan mereka ke jalannya Tuhan atau kembali melakukan kehendak Tuhan? Mungkin sulit ya, Bu, buat Mai. Tapi waktu Mai belajar kambium berbuah, satu bagian yang menarik buat Mai gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa dalam hal dana atau kita nggak bisa menyampaikan, mungkin cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mendoakannya gitu ya, Bu. Dan Mm-mm. Mai mungkin lebih memilih mendoakannya dulu. Karena dalam hal menasihati pun Mai takut. Terus dalam hal dana misalnya, dia butuhkan dana supaya dia bisa balik gitu. Misalnya gitu ya, Mai tidak punya dana. Mungkin cara Mai itu dengan mendoakannya. Supaya dengan mendoakannya, Tuhan bisa menggerakkan hatinya. Bisa jadi juga lewat orang lain gitu. Tapi karena doanya Mai gitu. Bisa jadi karena seperti itu juga. Gitu Bu. Jadi Oh lewat iya doa. iya. Jadi dari doa ya. Oke, Berdoa dulu. baik baik baik. Tapi benar didoain sama Mei. Kadang-kadang. Oh gitu. Soalnya, soalnya belum menemukan orang yang tidak taat nih, Bu. Oh Paling belum. doain orang lain, Oh oke oke oke. orang yang belum percaya gitu. Tapi kalau untuk yang tidak taat, mungkin tidak taat itu dalam hal apa ya, Bu? Maksudnya? Ya tidak taat ya seperti Israel lah melawan kepada Tuhan. Oh, yang Jadi membangkang gitu. eh eh, jadi udah jelas-jelas tahu yang benar tapi dia tidak mau melakukannya. Hmm. Gitu. Oke, oke. Nah, baik. Terima kasih Kak Mei. Coba kita nyambung ini kira-kira ke Kak Oce. Coba Kak Oce. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mendukung kehendak Tuhan agar orang-orang yang tidak taat kembali kepadanya? Gimana nih Kak Oce? Kalau dari pengalaman Kak Oce sendiri gimana? Kalau orang-orang yang tidak taat ini berkaitan dengan orang-orang yang tidak kita kenal, ya agak sulit ya maksudnya untuk gimana caranya. Tapi kalau orang-orang yang kita kenal, ya mungkin bisa ajak share atau bisa berbagi pengalaman ya, atau juga mungkin bisa mendoakan seperti Maira gitu ya. Dalam tahap tertentu kan kita memang nggak bisa membuat orang secara instan untuk bertobat, tapi Mm-mm. setidaknya peran doa dan berbagi hidup mungkin bisa menjadi cara yang lebih baik ya. Mungkin ya seperti itu ya, kalau untuk orang-orang yang dekat, saudara atau teman-teman. Tapi kalau untuk yang jauh atau yang tidak kita kenal ya agak sulit ya. Mungkin ya bisa juga sih misalnya kita berbagi di media sosial, tapi kan kita nggak pernah tahu respon mereka seperti apa kan Mm-mm. ketika membaca atau merespon
tulisan atau apa yang kita bagikan. Nah, tapi kalau untuk orang terdekat, mungkin itu mendoakan dan juga ya berbagi hidup lah, sharing dengan mereka. Mungkin seperti itu ya, Ci. Oke, thank you Kak Oce. Mendoakan, berbagi hidup itu tuh butuh effort ya. Jadi memang untuk mendukung kehendak Tuhan supaya orang-orang yang tidak taat kembali kepadanya itu butuh kerja keras ya, butuh usaha dari kita. Bahkan ketika kita berdoa juga itu kan salah satu jenis usaha ya. Apalagi kita berbagi. Kalau kita mau berbagi hidup dengan mereka kan otomatis kita harus nyediain waktu, mungkin juga nyediain dana ya. Kalau misalnya kita ada pasti kita yuk makan bareng yuk, traktir kek atau apa kek atau at least kita datang misalnya ngebesuk dia, pelawatan. Nah, itu ada effort yang kita kerjakan. Jadi dalam kita sebagai anak Tuhan juga Tuhan menuntut kita bukan cuma sekedar kedewasaan spiritual ya, tapi itu juga dikerjakan dalam jasmani kita. Artinya kita pergi, kita berbuat sesuatu supaya orang-orang yang tidak taat kembali kepada Tuhan. Ya, terima kasih teman-teman semua. Saya setuju dengan materi ini ya yang dibawakan oleh Resi bahwa yang pertama kita jangan sombong sehingga kita tidak menganggap diri kita lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain. Yang kedua, kita jangan menyia-nyiakan anugerah yang sudah Tuhan berikan dengan menyimpan anugerah itu atau keep buat diri kita sendiri aja. Tetapi Tuhan mau supaya anugerah itu juga diberitakan untuk orang lain. Supaya nggak cuma kita sendiri yang selamat. Tapi orang-orang di sekeliling kita juga selamat ya. Itu yang Tuhan mau. Makanya ada ayat berkata, ketika satu orang diselamatkan, seluruh atau seisi rumah diselamatkan. Artinya apa? Melalui satu orang ini, Injil diberitakan ya. Jadi nggak cuma sekedar keep, nggak cuma bicara soal rumah, tetapi bicara soal komunitas juga. Jadi kalau ada satu orang diselamatkan, maka Injil diberitakan dalam komunitas tersebut. Lalu Injil diberitakan dalam kantor tersebut, Injil diberitakan dalam sekolah tersebut, Injil diberitakan dalam rumah tangga tersebut sehingga semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang mendengar tentang Kristus. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena ketika kita kembali kepada Bapa, Tuhan Yesus ketemu kita nanti di sorga nggak akan nanya, kamu udah punya rumah berapa? Kamu punya tabungan berapa? Kamu gelarnya ada berapa banyak? Tetapi yang Tuhan tanya adalah, ada berapa jiwa yang kamu bawa untuk mana aku? Mungkin betul seperti yang tadi Mera bilang, Kak Oce bilang, ya rada takut juga ya kalau orang yang nggak dikenal gimana caranya. Ya sekarang banyak cara ya. Tadi udah disebutin Kak Oce juga, bisa lewat sosial media ya. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu orang siapa yang membaca sosial media kita. Karena itu kita pergunakan sosial media kita sebaik-baiknya. Supaya kita bisa membangun orang lain yang mungkin juga kita nggak tahu. Ya, kadang-kadang saya suka dengerin khotbah singkat, lihat TikTok atau Reels gitu ya, ada beberapa kata-kata yang sering menguatkan saya sendiri gitu ya. Mungkin pendeta itu aja kagak kenal sama saya. Mungkin pendeta itu juga nggak nyangka bahwa saya mendengarkan kata-katanya dia gitu ya. Tetapi kata-katanya dia menguatkan saya. Sehingga saya juga berpikir bahwa ketika kita mempergunakan media itu, kata-kata kita bisa menguatkan, kita bisa memberikan kata-kata positif ya. Kita nggak pernah tahu. Ada orang di luar sana yang dikuatkan melalui kata-kata kita. Jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan sosial media. Jangan dipakai sembarangan atau lagi buat yang upload yang enggak-enggak. Jangan curhat di media sosial. Jangan pasang status untuk menggambarkan kegundah gulanaan. Enggak ya, tapi biarlah status kita, uploadan kita, posting kita semuanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini pokok doa kita bersyukur atas kemurahan Tuhan dan mohon pertolongan Tuhan agar kita tetap rendah hati di hadapannya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Teman-teman sudah ikut Bible Study dan saya percaya apa yang kita pelajari pada hari ini berguna buat kita ya semua. Yohanes, kamu berdoa buat kita semua. Hah? Mudah-mudahan kamu mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Resi ya. Kalau nggak dengar nggak apa-apa. Nanti ada ulangannya di YouTube channel kita. Nanti sama saya di sharing kamu bisa dengar. Oke, kamu tugasnya sekarang berdoa saja untuk kita semua ya. Berdoa apa? Doa penutup. Dan juga dari Matthew. Bisa, Bu. Oke, doain untuk kita semua yang ada di Zoom meeting ini. Silakan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih karunia bagi kami. Ucap syukur Tuhan. Malam ini kami anak-anakmu boleh berkumpul Tuhan bersama Tuhan melalui media Zoom di tempat masing-masing. Kami percaya Tuhan, Kau yang
menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada. Bapa, kami ucap syukur buat pertemuan ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan untuk anak-anak-Mu, belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang membuka Tuhan hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami Tuhan boleh sepenuhnya tertuju pada ajaran-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Juga berikan kami Tuhan kemampuan serta pengertian Tuhan untuk boleh menangkap Tuhan apapun yang sudah disampaikan di Bible Study malam ini. Biarlah juga Tuhan Kau yang memberkati dan memakai terus hamba-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau yang pakai Tuhan dalam pelayanannya Tuhan dan pekerjaan-Mu Tuhan di manapun Kau tempatkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang terus tambah-tambahkan hikmat Tuhan bagi kami semua. Agar kami boleh Tuhan jadi anak-anak-Mu Tuhan yang lebih setia lagi, lebih sungguh lagi Tuhan dalam mengiring Engkau juga dalam meneliti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan, apa menjadi segenap pergumulan kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Jadi dalam nama-Mu saja Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Susan beserta keluarganya. Tuhan berkati apa pekerjaannya. Tuhan juga berkati untuk anak-anaknya. Tuhan juga berkati segala studinya. Tuhan berkati suaminya dalam segala pekerjaannya, dalam segala relasi bisnisnya. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan juga berkati untuk Resi. Kiranya Tuhan memberkati dalam studinya. Tuhan berkati dalam keluarganya. Dan Tuhan juga berkati untuk Pak Yosef. Kiranya Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati keluarganya, dan Tuhan juga berkati untuk Kak Maira, kiranya Tuhan memberkati studinya, kiranya dapat lulus dengan baik dan waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh orang yang ada di Zoom ini, kiranya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Kita berdoa, Pak, semua karena anugerah-Mu. Setiap hari, setiap detik kami butuh anugerah-Mu. Tolong kami untuk kami dapat mengandalkan anugerah kami, anugerah Tuhan, bukan kekuatan kami, bukan kelebihan kami, kemampuan kami yang kami andalkan. Ajar kami untuk terus sadar bahwa kami butuh anugerah Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kami tidak menjadi orang yang sombong dan menganggap anugerah Tuhan itu adalah hal yang remeh, tetapi kami boleh melihat betapa berharganya anugerah itu. Kami yang buruk ini, kami yang hina ini boleh Engkau layakan untuk menerima keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, tolong kami untuk semakin mengerti firman-Mu. Berbicara buat kami, firman-Mu hari ini berhenti hamba sampaikan, tetapi Engkau terus berbicara buat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.